Jadi untuk pembuatan briket sisa skala home industry ya, itu sebetulnya juga bisa ya. Tetapi baru juga peralatan itu juga tetap harus standar di industri, karena tidak bisa, mungkin kapasitas bisa di scale down ya, diturunkan, tetapi spesifikasi alat itu kan harus mencapai density tertentu, bentuk tertentu, kemudian juga proses pengeringan yang tertentu juga. Nah ini untuk home industry itu kesulitannya adalah untuk mencapai bentuk dan ya akhirnya ya kualitasnya. Ya itu yang menyebabkan sampai sekarang untuk skala yang home industry kesulitan untuk. Lagi pula begini, buyer cenderung kan dia tidak bisa, misalnya yang home industry itu 2 bulan 1 kontainer atau 3 bulan 1 kontainer ya. Ini kan menjadi sulit bagi buyer untuk dilaksanakan ya. Tetapi kalau home industry sebaiknya mungkin briket sisa yang untuk partai-partai kecil, mungkin untuk lokal gitu, itu bisa cocok. Atau untuk barbecue yang permintaannya tidak terlampau besar sehingga bisa dilayani oleh home industry. Itu yang menyebabkan mengapa pabrik briket skala home industry tidak bisa bersaing atau belum bisa mendapatkan buyer itu, karena terkendala kualitas produk yang dihasilkan dengan alat-alat skala home industry tidak bisa mencapai. Kalau tip-tip untuk mendapat buyer itu, kalau dari apa yang kita peroleh itu adalah pertama, karena kita memiliki factory yang sudah teruji, itu pertama kalau kita ya melakukannya itu. Kemudian kedua, kita dari tim marketing itu mengirim sampel-sampel ke buyer. Jadi kita membuat web untuk factory kita itu untuk mendapatkan buyer. Ya intinya bahwa ketika kita telah memilih factory dengan produk briket sisa yang kualitas yang mereka miliki, mereka harapkan, itu ya alhamdulillah sampai sekarang cukup bagus lah untuk penerimaan buyer itu, atau untuk target-target mendapatkan buyer itu tidak ada kesulitan. Biasanya kesulitan atau bukan kesulitan ya, membutuhkan nego itu pada harganya. Nah, itu kita kan ada tim marketing itu. Jadi intinya kan buyer itu akan melihat pertama faktorinya, kemudian kualitas yang pernah dicapai oleh kita, lalu juga dengan mengirim sampel. Nah kalau yang dari Amerika ini tidak pernah atau belum pernah berkunjung pun sudah percaya ya. Jadi dengan nego langsung itu dia percaya, dengan kita beri video-video dari faktori kita, kemudian ya terakhir nego harga itu. Jadi intinya buyer itu butuh sebuah trust bahwa kita bukan bukan broker. Itu ternyata yang mereka hati-hati itu gitu. Tapi ketika melihat kita yang memilih factory sendiri, itu negonya lebih sederhana. Iya. Jadi kita ada sebuah kontrak dulu. Nah, kontrak itu biasanya kalau untuk kita kan paling aman kan FOB ya. Jadi di pelabuhan terdekat. Kalau di sini Semarang itu. Jadi sesudah masuk ke kapal sudah bukan lagi tanggung jawab kita. Itu yang kita lakukan. Ada juga yang CNF ya. Jadi diterima di buyer. Tapi itu tidak kita lakukan, yang kita lakukan adalah sampai pelabuhan. Jadi dari kontrak tersebut, pertama kan
Setelah kualitas briketnya itu setuju kan, nanti masalah packing oke, kemudian masuk ke kontainer. Nah, dari prosedur di kontainer kan mereka juga ada sebuah permintaan ya, nah, berapa ton yang harus dimuat dan lain-lainnya. Lalu itu kita yang bertanggung jawab mengirim dari pabrik ke pelabuhan, itu tanggung jawab kita. Sehingga sebenarnya kalau untuk ekspornya ya cukup sederhana karena kita bertanggung jawab sampai di pelabuhan saja. Iya. Kalau untuk urusan lainnya kan forwarding yang tanggung jawab. Kita punya sendiri untuk uji itu karena kita sudah secara visual saja sudah bisa kita, karena quality control kita kan sudah bertahun-tahun ya, tetapi juga sekali kita labkan bisa di Gajah Mada dan di tempat lain untuk uji itu. Tetapi belakangan ini buyer itu akan menguji sendiri dan kita juga menguji sendiri sehingga tidak lagi harus ke laboratorium karena parameter-parameternya sudah kita sepakati lah antara kita dengan buyer itu yang ya. Dan ada 3 ya, bahan baku, proses mesin, dan operator atau SDM. 3 ini. Ini semua kita lakukan dengan SOP yang sudah kita tentukan. Ketika itu disiplin melaksanakannya, itu baru bisa dicapai kualitas yang kita harapkan. Ini kita sudah mengolah ini, itu yang sebelahnya, nah itu sebagian dari cangkang. Kita waktu itu, karena kan kita produsen mesin ya, kita mencoba membuat satu line untuk pengolahan cangkang. Kita datangkan waktu itu dari Pelalawan Riau, satu kontainer besar gitu, kemudian kita cetak. Alhamdulillah bagus. Ini ada yang di atas itu, ada yang panjang sekian itu yang belum dipotong itu. Tetapi itu ternyata tidak sesuai. Padahal kalorinya jauh lebih tinggi. Bisa dia 7.500-an kilokalori per kilogram. Tetapi kepadatannya, karena cangkang itu sangat padat, density-nya itu terlalu lebih dari 1. Ini nyalanya itu sangat sulit. Lah ini yang sehingga sampai sekarang ini belum bisa masuk ke pasar.